Tuhan. Dalam nama kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita, amin. Ya, kita bersyukur bersama dengan kita hari ini. Terima kasih kehadiran Bapak Roberto dan Ibu. Beliau misionaris dari Brazil ya. Bisa berdiri sejenak biar jemaat bisa kenal. Ya, Bapak dan Ibu serta anak. Ya, anak duduk ya. Silakan duduk kembali. Mereka melayani ke berbagai negara ya. Kita bersyukur dan bisa kembali ke Indonesia. Ini semua kemurahan Tuhan. Ya, Tuhan memberkati Bapak dan Ibu dan juga anak ya. Ya, jadi semua karena kemurahan Tuhan, kasih Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini semua karena kasih Tuhan. Bukan karena hebat kita, bukan karena kekuatan kita. Ada maut yang senantiasa mengintai, ada bahaya, sesuatu yang kita tidak duga bisa terjadi. Saya merenungkan satu peristiwa yang akhir-akhir ini saya selalu lihat di YouTube ya, bagaimana ya peristiwa yang tadinya semua santai, semua baik, ada di hotel, ada di rumah, tiba-tiba banjir luar biasa. Kita tahu peristiwanya ya, di Pakistan itu, dan ada hotel yang begitu besar langsung jatuh, dahsyat luar biasa. Ada yang hanyut, ada yang teriak minta tolong, dan korban luar biasa. Mengingatkan kita akan satu peristiwa yang jauh lebih dahsyat. Itu belum ada apa-apanya. Kita tahu suatu ketika telah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Firman Tuhan katakan itu tentang air bah. Ya, bagaimana manusia dan binatang ya diselesaikan oleh Tuhan. Kecuali ada satu keluarga yang diselamatkan, yang luput dari maut. Tema kita hari ini luput dari maut. Mungkin kita pernah mengalami situasi yang sulit. Ya, mungkin sakit penyakit yang luar biasa yang kita pikir kita sudah selesai. Tapi Tuhan tolong. Kita ada sebagaimana ada saat ini karena kita diluputkan dari berbagai maut, berbagai persoalan yang luar biasa. Ya, dan kita istri dan anak-anak serta menantu. Di dalam Kejadian pasal 7 ayat 11 firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana keadaan manusia zaman itu? Nah, Tuhan menyelamatkan satu keluarga. Bapak Nuh bersama keluarganya. Masuklah ke dalam bahtera. Ada bahtera yang telah disiapkan oleh Nuh sendiri atas perintah Tuhan. Ya, kemudian ketika Nuh masuk, Tuhan katakan masuklah. Di bahtera itulah dia terselamatkan. Masuklah dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkau yang kulihat benar di hadapanku. Tuhan melihat keadaan Nuh bersama keluarga. Tuhan tahu keadaan Nuh. Engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Ketika Tuhan berbicara kepada Nuh, bagaimana keadaan manusia waktu itu? Kejadian pasal 6 ayat 5 berkata, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Menyesali situ terjadi tidak. Tetapi Tuhan sedih karena Tuhan merancangkan manusia itu, menciptakan manusia itu untuk kemuliaan namanya. Ya, untuk menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi Tuhan bersedih, kenapa? Karena mereka melakukan yang jahat. Di ayat 11 berkata begini, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat zaman sekarang, kalau kita lihat keadaan sekarang,
Ya, kita bisa berkata ini bumi telah rusak, penuh kekerasan. Gampang orang berkata-kata yang tidak benar. Gampang orang melakukan kekerasan. Gampang orang membunuh. Dan kebenaran firman Tuhan katakan tanda-tanda akhir zaman. Kasih seorang dengan yang lain semakin dingin. Wow, berarti peristiwa sebelum air bah, di mana kejahatan manusia itu luar biasa. Hampir sama dengan sekarang. Kejahatan manusia sekarang luar biasa. Luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Ada orang tua yang membuang anaknya di selokan. Ada anak-anak yang memperlakukan orang tua secara tidak baik. Ada yang gampang membunuh. Ada macam-macam. Kejahatan luar biasa. Nah, Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Cukup beralasan Allah untuk menyelesaikan, untuk memusnahkan, untuk menghabisi manusia yang sudah melakukan hal yang jahat itu, yang dimana mereka keadaan rusak dan memang betul Tuhan akan menghancurkannya. Ayat 13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan. Penuh dengan kekerasan. Ya, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, oleh manusia itu. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Kita tahu peristiwanya. Terjadilah air bah. Air berkuasa atas bumi selama 150 hari. Nuh bersama keluarganya luput dari maut, dari air bah. Di pasal 7 ayat 21 berkata begini. Lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Mati binasalah. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh, perhatikan, hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air di atas bumi 150 hari diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa Nuh luput dari maut itu? Kenapa Nuh dan keluarganya yang tinggal bersama dengan dia? Nuh orang benar itu bersama dengan orang-orang yang dikasihinya, istri dan anak-anak dan menantu. Hanya mereka, hanya keluarga ini. Demikian juga kita akan luput dari maut. Amin. Yakinkah kita akan luput dari maut? Kematian kita luput dari maut. Yang mau kita renungkan dalam perjalanan hidup kita, ya tidak saja berbicara luput dari maut karena terhindar dari celaka, musibah, tidak. Tetapi lebih dari itu, kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita tidak lagi masuk dalam hukuman yang abadi. Kematian yang abadi itu tidak akan masuk dalam jurang maut. Kita diluputkan. Jadi perjalanan hidup kita saat ini adalah perjalanan di mana kita menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati pemeliharaan Tuhan, menikmati satu kepastian bahwa ketika kita meninggalkan dunia ini, ada tempat yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Kalau kita mati, kita pasti masuk surga. Ada amin? Amin. Hanya kata-kata kah? Hanya pengakuan secara mulut kah? Ya, apa bisa kita buktikan?
Sebagaimana Nuh luput dari maut, demikian juga kita akan luput dari maut itu. Baik dari kecelakaan, ya, kematian yang mengerikan, ya, terlebih kematian yang abadi. Kita akan luput. Alasannya yang pertama, kalau kita melihat dari perjalanan hamba Allah ini, Nuh. Alasan yang pertama, karena Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan, maka dia luput dari maut. Dia menerima kasih Tuhan. Nah, dengan kata lain kita pun akan diluputkan dari maut karena kasih karunia Allah. Kita diselamatkan bukan karena usaha kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena pekerjaan kita. Alkitab berkata jangan ada orang yang memegahkan diri. Oleh karena kasih karunia Allah engkau diselamatkan. Oleh iman kepada Tuhan. Bukan karena kehebatan kita. Nah, di dalam Kejadian 6 ayat 8 ini yang terjadi. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tuhan melihat, Tuhan menilik, Tuhan tahu keadaan manusia. Semua manusia sudah jahat, melakukan perbuatan yang jahat, tidak mau tahu tentang Tuhan. Tetapi ada satu pribadi yang bernama Nuh bersama keluarganya mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan, mendapatkan belas kasihan Tuhan, mendapatkan perhatian dari Tuhan, mendapatkan berkat dari Tuhan, dan Tuhan mau meluputkan dia. Pastikan diri kita bahwa kita adalah orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Kalau kita mengerti perjalanan hidup kita, kita harus bersyukur, senang, bangga, bersyukur. Aku ada sebagaimana ada saat ini hanya karena kasih Tuhan. Sebagaimana Tuhan memperhatikan kehidupan Nuh, demikian juga Tuhan memperhatikan kita. Amin. Saudara diperhatikan Tuhan. Saudara dilihat oleh Tuhan. Bahkan Alkitab katakan, sehelai rambut saja jatuh, Tuhan tahu. Tuhan tahu keadaan kita. Nah, ketika keadaan dunia saat ini penuh dengan kekerasan, tetapi Tuhan lihat bagaimana keadaan kita di dalam keadaan dunia yang jahat ini. Adakah kita ya sama dengan mereka? Adakah kita berani tampil beda? Ya, adakah kita berani menyatakan diri kita sebagai pribadi yang berkenan kepada Allah, yang menyenangkan hati Allah? Ini yang Tuhan lihat. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tuhan mengasihi Nuh. Tuhan mengasihi keluarga Nuh. Tuhan kemudian tidak mengizinkan Nuh mati bersama-sama dengan orang fasik. Tuhan tidak membiarkan Nuh ikut masuk dalam kebinasaan melalui air bah itu. Tuhan tidak mengizinkan Nuh mati bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kekerasan. Tuhan mengasihi, Tuhan menyelamatkan, Tuhan mengangkat dia dari keadaan itu. Tuhan singkirkan dia dari peristiwa yang maut itu. Disisihkan, diselamatkan. Jadi itu juga kehidupan kita. Orang-orang yang dikasihi Tuhan tidak akan Tuhan biarkan mati bersama-sama dengan orang fasik yang menjadi satu hukuman. Jadi orang-orang yang dikasihi Tuhan tidak akan dihukum oleh Allah. Kita tahu bahwa air bah itu adalah satu penghukuman dari Tuhan kepada orang-orang manusia yang melakukan hal yang jahat. Tuhan katakan dalam firman tadi, aku akan memusnahkan. Aku akan memusnahkan. Allah menilik bumi itu dan sungguh rusak benar sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ya 13 berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Memusnahkan. Tetapi di dalam rancangan Allah itu, ya, program Allah di mana Allah akan menyelesaikan semuanya, akan membunuh manusia itu, akan mengakhiri hidup manusia yang melakukan hal yang jahat. Rupanya ada satu pribadi
yang berkenan kepada Allah. Yang berkenan kepada Allah. Kira-kira begini, kalau Tuhan akan menghancurkan, memang air bah tidak akan terjadi lagi. Tetapi tsunami masih bisa. Saya hanya merenungkan melihat peristiwa yang di Pakistan, itu belum seberapa dibandingkan air bah. Karena air bah semua tenggelam. Hanya yang di Bahtera itu yang selamat. Berarti kalau kita melihat peristiwa tsunami, ngeri sekali. Belum ada apa-apanya. Dan Bali, kita di sini, kemungkinan untuk kena tsunami besar sekali. Karena kita di tengah-tengah ya, laut keliling. Jika terjadi tsunami. Dan itu adalah bentuk hukuman Tuhan. Jika lo ya. Jangan, Pak Pendeta nakut-nakutin. Jika terjadi tsunami, dan itu hanya karena hukuman, bukan bencana biasa. Tapi ini hukuman karena kita orang-orang misalnya, ini sudah terlalu jahat lah. Kacau balau, pembunuhan segala macam semakin jahat. Kira-kira saudara diselamatkan apa tidak? Adakah Bapak Ibu mendapatkan kasih karunia Tuhan? Amin. Yang benar. Ada yang mulai ragu-ragu. Amin. Oh, luar biasa. Ya, ada dulu teman begini, dikatakan waktu mulai tsunami terjadi dulu, wah, Pak Pendeta, kita harus siap-siap. Siapa tahu tiba-tiba tsunami. Terus siap-siap apa? Siapkan ban. Ya, ban mobil, ban dalamnya itu loh, bukan ban luar ya. Ban dalam isi banyak-banyak. Ya, terus taruh di rumah. Ya, kalau tiba-tiba tsunami kan kita tinggal pegang ban, ya rakit aja ban itu, nanti kita enak. Tetapi apakah saudara tahu kapan terjadi? Enggak tahu. Jadi kita harus bersedia setiap saat. Artinya adalah pastikan diri kita bahwa kita adalah orang-orang yang mendapat kasih karunia Tuhan. Orang-orang yang diselamatkan. Orang-orang yang dimana kita diperhatikan oleh Allah. Dari sisi Allah adalah memperhatikan kita. Memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Tetapi bagaimana dari sisi kita? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nuh bergaul karib dengan Allah. Ya, hidup hari lepas hari berbeda dengan orang-orang yang lain. Yang lain penuh dengan kekerasan, kejahatan. Tapi Nuh tidak. Dia bergaul karib dengan Allah. Sebagaimana Nuh bergaul karib dengan Allah, kita pun akan diluputkan dari maut kalau kita bergaul karib dengan Allah. Bergaul karib dengan Allah, bersama-sama dengan Allah, berjalan bersama dengan Allah, hidup di dalam hadirat Allah. Kita mendengar suara Allah, suara kita pun didengar oleh Allah. Artinya ketika kita berdoa, Tuhan dengar doa kita. Ketika Tuhan berbicara, kita dengar Tuhan berbicara. Bersama-sama, bergaul karib, memiliki hubungan yang intim. Ayat 9 berkata, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Ya, seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Berani tampil beda dia. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah. Ada hubungan mesra dengan Allah. Ada komunikasi dengan Allah. Dan itu yang terus kita lakukan hari lepas hari. Amin. Apakah Bapak Ibu bergaul karib dengan Allah? Pasti ya, pagi hari ketika kita bangun, jangan pikirkan dulu pekerjaan, jangan pikirkan dulu utang ya, jangan pikirkan dulu masalah lain, tapi kita berkata, puji Tuhan, aku bisa bangun. Ini karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, kemudian mau melakukan pekerjaan, kita komunikasi dengan Tuhan. Ada satu bagian firman Tuhan berkata apa? Manusia tidak dapat hidup dari roti saja, tetapi dari firman. Oh, berarti sebelum saya melakukan sesuatu, saya mau makan firman. Saya mau membaca. Ya, ada istilah sate, saat teduh. Ya, saat teduh. Jadi kita saat teduh. Nah ini kebiasaan ini kan sudah dilakukan oleh jemaat Sinam. Amin. Bapak Ibu kan biasa renungan toh? Coba lihat kiri kanan dan katakan biasa. Kalau kira-kira ragu-ragu senyum aja. Haleluya. Amin. Nah, program kita doa pagi, kita hari Senin sengaja tidak live supaya keluarga masing-masing. Tetapi
Selasa sampai Sabtu ada doa pagi live. Jadi Bapak Ibu mulai dilatih di sini bersama-sama ambil bagian. Ya, jadi sebelum melakukan segala sesuatu jam 5, ya kadang-kadang lewat 5 menit sedikit karena persiapan di gereja. Ya jam 5 mulai tunggu di depan kamera kita, apa HP kita atau laptop kita. Kemudian dengan sikap doa tentu, dengan sikap ibadah. Ya ikut memuji Tuhan, ikut mendengar firman. Nah ketika kita beribadah, memuji Dia, memuliakan Dia, di situ kita bisa rasakan bagaimana kedekatan kita dengan Allah. Sama seperti seorang sahabat yang selalu bersama-sama ketika mereka berjalan atau sahabatnya sedang berjalan melakukan perjalanan yang cukup jauh, tetapi di tengah-tengah perjalanan ada maut, maka sahabat yang mengetahui bahwa di depan sana ada maut, di depan sana ada bahaya, dia tidak akan tinggal diam. Dia akan memberitahukan kepada sahabatnya, halo sahabatku, jangan teruskan perjalanan itu, berhenti, kembali, karena di depan sana ada bahaya yang menanti. Luputlah sahabat itu. Seringkali kita mengalami ya masalah, ya bahkan celaka, karena kita tidak mendengar suara Tuhan. Kita tidak berserah kepada Tuhan. Seringkali kita mengandalkan kekuatan diri kita. Kita abaikan, misalnya begini. Ya, kita mendengar berita yang kurang nyaman. Menyakiti hati kita. Membuat kita marah. Karena kita tidak memiliki pergaulan karib dengan Allah, kita tidak dengar suara Tuhan. Akhirnya kita membela diri kita, kemudian kita melakukan tindakan yang tidak terpuji. Maka kecelakaanlah yang terjadi, kehancuran. Misalnya seperti peristiwa yang baru terjadilah. Hanya karena ada isu ya, ada isu. Ya, oh itu ya Yosua melakukan hal yang tidak baik kepada istri jenderal. Sang jenderal marah, kemudian membunuh. Kasusnya sampai sekarang masih luar biasa. Terpancing emosi, mudah marah. Ya, karena apa? Salah satunya, kalau bagi saya lagi ini tidak mendengar suara Tuhan. Bukankah Tuhan berkata bahwa sekiranya pun orang itu melakukan hal yang jahat, pembalasan itu bukan hak kita. Amin. Saudara disakiti, betul disakiti. Saudara diperlakukan tidak baik, tapi tidak ada alasan saudara untuk melakukan hal yang jahat. Sebab kalau saudara hanya melakukan hal yang jahat, itu hanya akan mencelakakan diri saudara. Dan itulah yang terjadi kepada sang jenderal. Dicopotkan dan terancam hukuman mati. Coba waktu peristiwa awal mendengar sesuatu yang mau membuat dia marah, dia bisa tenang, dia bisa berdoa. Saya pikir tidak akan terjadi perbuatan seperti itu. Bergaul karib dengan Allah, kita akhirnya bisa mengontrol diri kita. Allah tahu apa yang kita kerjakan. Dan Allah tahu juga apa yang harus kita hindari. Dan ketika Tuhan melihat keadaan manusia yang jahat, tetapi dia lihat bahwa lu bergaul karib dengan Allah, lu beribadah kepada Allah, lu menyembah Allah, lu setia mempersembahkan korban kepada Allah. Sementara yang lain asik dengan dunianya. Bagaimana dengan keadaan kita? Adakah kita tetap bergaul karib dengan Allah, menyembah Tuhan, sementara orang lain sudah mulai sibuk dengan keadaan mereka? Hati-hati. Bisa kita terpancing. Kalau ada di antara kita yang katakanlah kita ini sudah rajin beribadah. Kemudian ada orang berkata, alah kamu ini sok rajin, sok suci, sok pendeta, sok jadi majelis. Ya ini dulu pernah saya alami ketika mulai rajin saya dibilangin begitu, akhirnya saya nggak ke gereja lagi ya. Kalau saya ini sok suci banget ya. Mundur saya. Saudara jangan mundur ya. Amin. Tetap semangat amin. Orang mulai berkata kamu menyembah Allah tapi hidupmu seperti itu. Kamu berdoa, rajin ke gereja, rajin doa pagi, doa puasa kau lakukan tapi hidupmu seperti itu. Coba lihat orang itu nggak menyembah Allah. Oh dia yang diberkati, rumahnya bagus, mobilnya bagus. Dia tidak menyembah Allah, mending seperti orang itu saja. Ada orang yang akhirnya goncang imannya. Mazmur pernah berkata,
Ketika dia melihat orang-orang yang tidak menyembah Allah, kok orang itu yang sepertinya diberkati oleh Tuhan. Dan dia hampir berkata, dia bilang hampir berkata, sia-sia aku menyebut namamu pagi dan malam. Sia-sia aku menyebut namamu. Hampir saja dia berkata. Tetapi ketika dia bergumul mengetahui persoalan itu, dia datang kepada Tuhan, kemudian Tuhan bicara. Kamu lihat itu, bunga-bunga yang indah itu. Bagus, tetapi sebentar kena matahari layu dan kemudian dibakar. Itulah keadaan hidup orang fasik. Kemudian dia bertobat. Dia berkata, aku tetap. Ya seperti binatang dungu aku dikatakan. Yang penting dekat dengan Allah. Ya, amin. Yang penting kita dekat dengan Allah. Bergaul karib dengan Allah. Adakah kita siap untuk itu? Orang lain bisa gaya hidupnya berbeda. Orang lain bisa melakukan hal yang lainnya secara dunia mungkin mewah dan segala macam. Tetapi kita haruslah bergaul karib dengan Allah. Kebiasaan yang baik dan benar kita pertahankan. Pola ibadah kita yang benar kita pertahankan. Setia kepada Tuhan. Baca dan renungkan firman itu siang dan malam. Maka kita akan berhasil. Kita akan diberkati. Sembah Dia, sembah Allah yang hidup. Maka kita akan diberkati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan hendak memusnahkan ciptaannya itu, yang sudah rusak itu, tetapi dia melihat Nuh. Ya, dia melihat bagaimana Nuh yang hidupnya tetap benar di hadapan Tuhan, tidak bercela, dan dia terus bergaul karib dengan Allah. Ini perlu kita praktekkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Orang-orang yang menerima kasih karunia Allah. Orang-orang yang diselamatkan. Orang-orang yang percaya. Kita sebagai umat Tuhan. Kita harus tampilkan hidup seperti Nuh. Tidak bercelah di antara orang sejamannya. Bergaul karib terus dengan Tuhan. Jadi jangan berkata, aduh saya ini jenuh rasanya beribadah. Saya bosan beribadah. Saya bosan menyembah Tuhan. Jangan. Tetapi kita harus giatkan. Aku mau bergaul karib dengan Allah. Tuhan akan memberitahukan kepada kita sesuatu yang akan terjadi. Supaya kita luput dari maut. Ya. Firman Tuhan katakan. Apakah aku akan menyembunyikan ketika Tuhan mau. Ini satu contoh. Mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Ada Lot di sana. Kemudian Tuhan bicara kepada Abraham tentang hal itu. Kemudian Abraham berdoa. Ya, dalam bagian firman Tuhan itu katakan, apakah aku akan menyembunyikan hal itu kepada orang benar ini, kepada Abraham? Tuhan tidak sembunyikan. Tuhan beritahu. Maka dia ingat ada Lot. Lot diselamatkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang ketiga, bagaimana keadaan Nuh yang bergaul karib dengan Allah? Nuh taat kepada perintah Allah. Kita pun akan luput dari maut kalau kita taat kepada perintah Allah. Tuhan bicara loh, sampai sekarang Tuhan bicara. Dari mana kita tahu Tuhan bicara? Dari firman Allah. Ada banyak kecelakaan yang kita alami. Maut, malapetaka, kesengsaraan, penderitaan oleh karena kegagalan kita untuk mentaati firman Allah. Seringkali kita ragu-ragu tentang firman itu. Padahal firman itu jelas berkata kepada kita ketika kita baca, tetapi kadang-kadang begitu sulit kita untuk melakukannya. Kita masih tergoda dengan dunia, kita masih melibatkan diri dengan kedagingan kita, dengan dosa. Hingga pada akhirnya ketika kita mengalami celaka baru kita berkata, oh ya Tuhan, ini salah saya. Memang tidak mudah untuk melakukan firman itu. Tetapi Alkitab berkata, berbahagia orang yang melakukan firman Allah. Ayat 22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya apa yang diperintahkan Tuhan. Tuhan perintahkan dia untuk membuat bahtera, untuk mengerjakan sesuatu yang tidak mudah sebenarnya. Ketika Tuhan memerintahkan dia, dia melakukannya. Dia kerjakan semua. Tingkap-tingkapnya semua ada ukurannya, ada tertera semua. Lakukan, bahkan Tuhan katakan nanti kamu ambil binatang-binatang yang tidak haram, sekian yang haram, yang sekian sepasang. Semua dia lakukan. Dia masukkan.
Alkitab berkata, lalu Nuh melakukan semuanya itu. Ketaatan akan membawa keselamatan bagi kita. Ketaatan akan meluputkan kita dari maut. Ketaatan akan perintah Tuhan. Sebab firman Allah itu adalah ya dan amin. Dan rancangan Allah bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Tetapi mengapa kita kadang-kadang dalam perjalanan hidup ini begitu sulit untuk taat kepada Allah? Begitu sulit untuk taat kepada firman. Ini yang terjadi. Kita begitu sulit untuk taat. Bagaimana kita akan diselamatkan kalau kita tidak taat? Bagaimana kita akan menerima berkat-berkat Allah, janji Allah itu? Kalau kita tidak taat. Nuh taat. Memang dia berkenan di mata Tuhan. Memang dia bergaul karib di hadapan Tuhan. Tetapi kalau dia tidak lakukan apa yang diperintahkan Tuhan, maka dia akan mati juga. Tuhan bilang buat bahtera. Gak usah protes, buat bahtera, ukurannya jelas. Saudara, ketika Tuhan perintahkan kita untuk melakukan firman-Nya, adakah kita langsung berkata, iya Tuhan aku lakukan? Atau kita mulai protes? Ini tidak bisa saya lakukan. Ya, pernah saya berbincang-bincang dengan seseorang dan saya katakan kita harus lakukan firman ini. Dan dia kata, saya kan masih manusia biasa. Saya nggak bisa lakukan firman itu. Terus saya kata, terus firman ini untuk siapa? Untuk malaikat? Kan bukan, untuk kita. Berarti bisa kita lakukan dong. Ada amin? Coba lihat kiri kanan dan katakan, kamu bisa lakukan firman. Halo, amin? Berat ya? Kita mengasihi sesama. Ampuni orang yang bersalah kepada kita. Aduh. Tolong orang yang lemah. Keluarkan kata-kata yang baik. Renungan kita minggu yang lalu. Lidah kita. Ya, jangan mudah marah. Amarah tidak mendatangkan kebaikan. Bla 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 bla. Aduh, banyak sekali ya. Terus gimana dong kita? Wah, kalau saya marah, kalau nggak pukul si A, si B, kalau nggak banting ini, nggak banting itu, saya nggak puas. Jadi saya harus banting-banting dulu. Padahal itu nggak benar. Nah, kendalikan amarah kita. Amin. Siap mengendalikan amarah, amin. Dukung gak ada aminnya ini. Amin. Jangan suka marah-marah ya. Halo. Wah ini kok kayaknya berat ya. Pak Samjar mulai ketawa, ini berat juga ya. Mengasihi. Mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Wah, gak gampang itu. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, apa bedanya? Orang yang gak percaya sama Tuhan pun lakukan itu kata firman Tuhan. Jadi, lakukan taat. Nuh melakukan semuanya itu. Pasal 7 ayat 5. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi apapun yang diperintahkan Tuhan untuk kita, mari kita lakukan. Kita harus kerjakan semaksimal mungkin. Sebab perintah itu mendatangkan kebaikan kepada kita. Firman Allah tidak pernah mencelakakan kita. Tidak. Tapi firman itu membawa kita kepada kebahagiaan. Perintah itu iya dan amin. Mau membawa kita kepada kebahagiaan. Meluputkan kita dari maut. Mari kita belajar melakukan perintah Tuhan. Taatlah. Pasti akan terjadi perubahan. Taatlah. Seringkali orang-orang Israel ketika mereka harus menjalankan perjalanan yang cukup jauh, harus melalui padang gurun untuk menuju tanah perjanjian itu. Ketika mereka taat, apa yang terjadi? Mereka bersuka cita. Mujizat terjadi. Yang merasakan bagaimana Tuhan memberkati. Tetapi ketika mereka tidak taat, mereka memberontak kepada Allah. Mereka tidak mau dengar suara Tuhan. Tidak taat kepada Musa sang pemimpin mereka. Apa yang terjadi? Mereka menderita. Mereka mengalami kesusahan. Bahkan ironisnya kalau kita lihat sekian banyak mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Ternyata yang masuk dalam ke tanah perjanjian, Musa sendiri bersama generasinya tidak masuk karena ketidakpercayaan mereka, karena tidak taat kepada Tuhan. Dan lihat,
hanya Yosua dan Kaleb yang bisa memimpin generasi kedua untuk masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena mereka taat. Lakukan. Ketaatan akan membawa kita kepada berkat-berkat Allah. Ketaatan akan meluputkan kita dari maut. Satu contoh kecil. Ya, ini sering kali terjadi. Kita yang suka mengendarai kendaraan. Ya, ini kita harus jujur akui. Ya. Kalau lampu merah itu berhenti atau ngebut? Bapak Ibu, kalau lampu merah itu berhenti atau ngebut? Berhenti ya. Berapa kali kita ternyata ngebut? Mumpung lagi ada sedikit lagi. Kalau kita ngebut, ternyata di sana juga ngebut, ketemulah di tengah-tengah. Brek, selesai. Siapa yang salah? Jadi mengikuti peraturan, taat kepada peraturan itu untuk kebaikan. Kalau naik motor pakai helm, betul ya? Itu tujuannya baik atau tidak? Ada seseorang yang beberapa waktu yang lalu jatuh, kecelakaan dan berkata, untung saya pakai helm karena ini terbentur ke trotoar dan selamatlah bagian kepala. Wah, puji Tuhan. Jadi ketaatan ini akan mendatangkan berkat. Nuh taat, melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Kemudian terjadilah ya air yang luar biasa, air bah itu, hujan yang lebat 40 hari. Semuanya tenggelam dan selama 150 hari bumi tergenang air dan bahtera itu terapung-apung, terselamatkan. Siapa yang diselamatkan? Orang yang ada di dalam bahtera, binatang yang ada di dalam bahtera. Karena ketaatan Nuh, hamba Allah itu. Kita taat kepada Tuhan, taat kepada firman, kita luput dari maut. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri. Pastikan diri kita dalam perjalanan hidup ini, kita adalah pribadi-pribadi yang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Jangan ragu-ragu. Engkau dikasihi Tuhan, saya dikasihi Tuhan, kita dikasihi Tuhan. Itu sebabnya kita ada bersama-sama saat ini beribadah kepada Allah oleh karena kasih Tuhan, dan kita meresponi kasih itu. Tuhan yang menyelamatkan kita, meluputkan kita dari maut. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, bukan karena usaha pekerjaan kita. Jangan ada di antara kita yang menyombongkan diri, membanggakan diri. Tetapi kita bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena Tuhan sungguh mengasihi kita.